Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ismail Borok. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi sekarang saya mempunyai job untuk mempresentasikan materi pengantar pendidikan, yang mana di sini menjelaskan tentang hubungan pendidikan dan IT. Jadi sebelum kita memasuki terhadap materi yang akan kita bahas, patut kita ketahui bahwasannya pentingnya pendidikan dan juga peran IT di dalamnya itu sekarang sudah menjadi satu keterikatan yang mana tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang siswa ditekankan untuk sama-sama mengetahui bagaimana cara mengakses internet, mengelola komputer dan sebagainya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan lebih membahas tentang bagaimana siswa mengenal yang namanya IT dan hubungannya apa dan seperti itu. Jadi yang pertama itu pengertian pendidikan, yang mana pendidikan merupakan suatu proses perbaikan dan penguatan atau penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Jadi sedikit banyak kita ketahui bahwasanya pendidikan memanglah hal yang harus kita telah kembali, karena tanpa pendidikan kita tidak akan tahu bagaimana luasnya dunia seperti itu. Dan di sini ada juga alat media pendidikan, yang mana alat itu adalah device yang mungkin semua orang tahu bahwa kita menyampaikan pendidikan itu memiliki banyak device seperti itu, memiliki banyak alat untuk menyampaikan kepada peserta seperti itu. Bisa disebut dengan hardware atau perangkat keras yang berfungsi menyajikan pesan sementara, dan juga bahan materials atau perangkat lunak software yang di dalamnya terkandung pesan yang perlu disajikan baik dengan bantuan alat penyaji ataupun keduanya tidak lain adalah media pendidikan. Jadi sudah jelas kalau device di sini adalah alat pengantar dari pendidikan tersebut, untuk kita lebih paham akan apa itu pendidikan seperti itu. Dan juga pengaruh teknologi terhadap pola pembelajaran. Yang pertama ada media teknologi pembelajaran, yang mana suatu bidang yang berkepentingan dengan kegiatan belajar yang secara sistematis mengembangkan dan mengidentifikasi serta menggunakan segala macam sumber belajar, termasuk pengelolaan dari proses kegiatan. Dari ini kita tahu bahwa media dan teknologi pembelajaran itu sangatlah penting, sangatlah urgent, karena tidak bisa dilupakan sekarang di zaman 5.0. Kita lebih mengenal apa sih itu pendidikan, apa sih itu dan sebagainya. Kita tahu dari media dan teknologi seperti itu, penyebarannya seperti itu. Jadi kadang kita perlu visual distancing, ataupun bukan distancing, visual relation, yang mana memang perlu kita ketahui sebelum kita terjun di dunia IT dan sebagainya. Yang kedua, pola-pola pembelajaran dan peran guru. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana sih pola-pola pembelajaran dan peran guru di dalam pendidikan, yang memang di sana ada keterikatan dengan IT seperti itu. Seorang guru harus mampu menginspirasi siswa, dan inilah
yang disebut guru inspirasional. Jadi setiap guru harus memang betul-betul mempunyai meskipun di sana sudah punya banyak pengalaman, mungkin di sana mengandung inspirasi apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Jadi sedikit banyak mempengaruhi seperti itu. Yang pertama adalah pola pembelajaran tradisional. Ya, jadi pola pembelajaran tradisional di sini lebih kepada bagaimana murid belajar dan guru itu mengajar seperti itu. Dan yang kedua, pembelajaran dibantu media. Jadi pembelajaran tersebut bisa saja dibantu dengan proyektor ataupun PPT dan sebagainya, ataupun komputer, dan ya mungkin bisa membuat siswa itu lebih paham seperti itu. Dan yang ketiga adalah pembelajaran pembelajaran antara guru dan media. Jadi di sini guru memberikan pembelajarannya itu lewat media tersebut. Jadi seperti itu. Jadi selaras dengan yang kedua seperti itu. Yang keempat itu pembelajaran dengan media. Jadi pembelajarannya itu memang sudah dilengkapi dengan media seperti komputer, akses internet dan sebagainya. Dan selanjutnya prospek penerapan IT dalam pembelajaran. Jadi kita mempunyai peluang penerapan IT dan pembelajaran, entah itu di Indonesia sendiri ataupun di setiap provinsi di Indonesia seperti itu. Pertama, karena alasan sekolah atau lembaga pendidikan sudah banyak memiliki komputer sendiri, sehingga memungkinkan dikembangkannya paket belajar personal interaktif. Jadi memang jelas sekarang sudah banyak, setiap sekolah itu sudah mempunyai komputer sendiri dan mungkin sudah mengenal sistem yang namanya daring, luring dan sebagainya. Dan di sini sangatlah berguna untuk mereka yang memang sedang berhalangan, tidak bisa mengikuti pelajaran. Mereka bisa mengulang kembali apa yang dijelaskan guru kemarin dengan adanya media seperti itu. Yang kedua, karena negara Indonesia ya terdiri dari ribuan pulau yang tersebut dalam wilayah yang sangat jauh ataupun yang sangat luas, serta dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk dengan distribusi secara tidak homogen. Jadi memang pemerataan siswa di Indonesia itu sangatlah sulit terjangkaunya karena memang luasnya pulau Indonesia sendiri. Contohnya sendiri di Pulau Madura yang mana masih kurang jangkauan dengan alat media seperti itu. Karena memang mengaca pada zaman sekarang memang sudah mungkin kita mengaca di Jakarta, di Surabaya memang sudah sangatlah maju advance gitulah. Mungkin kita mengaca di Maduranya masih berkembang seperti itu. Dan yang ketiga, karena alasan untuk kesamaan mutu dalam memperoleh materi yang dikembangkan dengan menggunakan paket belajar distribusi. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk web page atau program belajar interaktif. Ya, jadi di situ bisa digunakan web page yang mana sangatlah berguna bagi siswa yang belum yang tidak following ataupun tidak ikut pelajaran, dan juga yang belum paham ataupun mau mengulang kembali apa itu materi kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.